Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Nyoman Trisna Herawati selaku pembimbing 1, yang terhormat Bapak Edi Sujana selaku pembimbing 2, dan yang terhormat Ibu Lucy Sri Musmini selaku penelaah. Perkenalkan, saya Komang Tri Erayani, NIM 17170511140. Pada hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, dan Pemahaman Akuntansi terhadap Minat Menggunakan Software Pembukuan Berbasis Mobile, Studi Kasus pada Usaha Kuliner di Kabupaten Buleleng. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari latar belakang. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu, dari fenomena yang ada, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mengenai minat penggunaan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng. Saat ini, software pembukuan berbasis mobile kembali gencar melakukan promosi di media sosial. Perkembangan UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya semakin meningkat. Kadin Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa di era digitalisasi revolusi 4.0, pelaku UMKM harus mampu menggunakan digitalisasi dalam operasional bisnis. Bisnis kuliner merupakan bisnis yang paling banyak diminati, sehingga usaha kuliner di Kabupaten Buleleng semakin banyak keberadaannya. UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng sudah diprogramkan aplikasi berbasis mobile oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng. Namun, belum semua UMKM yang mau menerima dan menerapkan program tersebut. Selain faktor di atas, banyak pelaku UMKM lebih memilih menggunakan aplikasi lain yang didapatkan bukan dari program pemerintah. Karena tersedia banyak sekali platform yang menyediakan berbagai macam aplikasi yang serupa, sehingga banyak pelaku UMKM lebih percaya menggunakan aplikasi dari pihak lain. Dengan perbandingan seperti itu, ada faktor-faktor yang memengaruhi pelaku UMKM mau dan sudah menerapkan software pembukuan berbasis mobile dalam operasional usahanya. Baik, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, apakah persepsi kebermanfaatan berpengaruh terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng? Yang kedua, apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan software pembukuan mobile pada UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng? Yang ketiga, apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng? Adapun tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui program persepsi kebermanfaatan terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM bidang kuliner di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu sebagai wadah pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan skripsi ini. Kemudian, manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Yang kedua, bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan perkembangan sistem informasi akuntansi, serta kaitannya dengan finansial teknologi dan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Yang ketiga, untuk UMKM. Penelitian ini diharapkan mampu membantu pelaku UMKM untuk lebih memahami teknologi dan dapat memanfaatkan keunggulan dari perkembangan teknologi dalam memajukan usahanya, serta dapat memanfaatkan program yang dibuat oleh pemerintah untuk mendukung usaha di Kabupaten Buleleng. Selain itu, pemilik UMKM agar tetap konsisten dalam menggunakan software berbasis mobile dalam kegiatan operasional usahanya. Dan untuk universitas, penelitian ini bermanfaat untuk kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan ke bab 2, yaitu kajian teori.
Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknologi acceptance model. Teknologi acceptance model dapat diartikan sebagai suatu model analisis untuk mengetahui perilaku pengguna terhadap penerimaan teknologi. Teori selanjutnya yang digunakan adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah kecerdasan alat penyedia informasi dari bahasa tersebut. Kemudian, akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan data, dan penyimpanan data serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Teori selanjutnya yaitu minat. Minat merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif yang banyak berperan dalam kehidupan seseorang. Kemudian software. Software merupakan suatu bagian dari sistem variabel yang tidak mempunyai wujud fisik serta tidak terlihat disebabkan karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan serta juga diatur oleh variabel berupa program yang bisa menjalankan suatu perintah. Kemudian, aplikasi mobile. Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan suatu sistem komputer. Selain itu, ada UMKM. UMKM merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Teori selanjutnya, persepsi kebermanfaatan. Persepsi kebermanfaatan adalah tingkat kepercayaan seseorang terhadap penggunaan suatu teknologi tertentu akan memberikan manfaat dan mampu meningkatkan kinerja. Kemudahan penggunaan diartikan sebagai suatu tingkatan di mana seseorang meyakini bahwa penggunaan teknologi merupakan hal yang mudah dilakukan tanpa memerlukan usaha yang keras. Teori yang terakhir, pemahaman akuntansi. Pemahaman merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan dan memahami sesuatu. Baik, dari rumusan masalah penelitian ini, maka terdapat 3 hipotesis, yaitu yang pertama, persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM. Yang kedua, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM. Dan yang terakhir, adalah persepsi pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software berbasis mobile pada UMKM. Saya akan lanjutkan ke bab 3, yaitu metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng yang sudah pernah maupun sedang memakai software pembukuan berbasis mobile dalam kegiatan operasional usahanya. Kemudian, sampel yang digunakan dihitung menggunakan rumus Lovin, sehingga sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 146 UMKM di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, metode dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Kemudian, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, di mana sumber data primer penelitian ini yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang berupa kuesioner dari sumber pertamanya, yakni pelaku UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng. Sedangkan sumber data sekunder penelitian ini adalah data wajib pajak penerima program aplikasi pembukuan mobile oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng dan UMKM di bidang kuliner yang terdaftar dalam Dinas Koperasi dan UMKM. Baik, kita lanjutkan ke metode analisis data. Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Kemudian, uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur. Kemudian, ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, yang digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Yang kedua, uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian, uji multikoliniaritas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan memiliki korelasi antar variabel bebas atau antar
variabel independen. Kemudian, uji regresi linear berganda yang terdiri dari uji T. Uji T dilakukan untuk dapat menguji sebuah hipotesis yang telah dirumuskan. Kemudian, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Baik, saya akan lanjutkan ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari penyebaran kuesioner, di mana penyebaran kuesioner ini dilakukan melalui Google Form kepada pelaku UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 146 eksemplar dalam rentan waktu 2 minggu, yaitu dari 10 Juli 2021 sampai dengan 24 Juli 2021. Di mana sejumlah 120 eksemplar kuesioner berhasil dikumpulkan kembali untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. 26 sampel lainnya tidak dapat dianalisis karena beberapa hal seperti beberapa responden tidak memiliki kesediaan untuk mengisi kuesioner dengan alasan tidak pernah menggunakan aplikasi apapun dalam pelaksanaan operasional usahanya, serta beberapa hasil kuesioner tidak lengkap diisi oleh responden. Uji kualitas data. Yang pertama, uji reliabilitas data. Uji reliable bertujuan untuk mengetahui apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur sebuah objek akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas instrumen penelitian dinilai melalui besaran koefisien Alpha-Cronbach yang menunjukkan konsistensi internal item-item yang mendasari sebuah variabel. Maka, hasil uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan Alpha-Cronbach memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Maka, seluruh variabel dinyatakan reliable atau memenuhi syarat karena uji validitas dan uji reliabilitas terpenuhi, maka instrumen ini layak digunakan. Kemudian, uji validitas butir. Digunakan analisis item yang mengkorelasikan skor setiap butir pertanyaan dengan total skor. Uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson correlation dengan menggunakan SPSS 2.0 for Windows. Dalam penelitian ini, keputusan validnya suatu data dilihat dari apabila signifikansi lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05. Berdasarkan tabel nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, sehingga bisa diputuskan semua item pertanyaan pada kuesioner persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, pemahaman akuntansi, dan minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile dinyatakan valid. Statistik deskriptif. Deskriptif data dalam penelitian ini adalah data yang merupakan gambaran tentang persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, pemahaman akuntansi, dan minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Pada variabel persepsi kebermanfaatan menunjukkan nilai rata-rata lebih besar daripada besarnya standar deviasi yang menunjukkan bahwa data penelitian ini bersifat homogen. Artinya, maka UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng memiliki persepsi kebermanfaatan yang cenderung sama. Nilai rata-rata mendekati nilai maksimum yang menunjukkan bahwa UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng memiliki persepsi kebermanfaatan yang cenderung tinggi. Begitu juga sebaliknya dengan variabel-variabel yang lain. Pengujian asumsi. Berikut uji normalitas dari penelitian ini di mana menunjukkan hasil uji statistik one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai signifikansi 0,797 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data pada semua unit analisis berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikoleniaritas. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil uji multikoleniaritas antar variabel bebas
menunjukkan bahwa VIP masing-masing variabel bebas tidak lebih dari 10, yaitu persepsi kebermanfaatan sebesar 1,084, persepsi kemudahan sebesar 1,075, dan pemahaman akuntansi sebesar 1,101. Kemudian, nilai toleran masing-masing variabel lebih dari 0,10, yaitu persepsi kebermanfaatan sebesar 0,922, persepsi kemudahan sebesar 0,930, dan pemahaman akuntansi sebesar 0,908. Hal tersebut menunjukkan jika data tidak terdapat gejala multikolenialitas. Uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menunjukkan hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa nilai signifikan variabel, persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan pemahaman akuntansi lebih besar dari 0,05, di mana artinya tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis. Baik, interpretasi pada model regresi pada slide ini adalah sebagai berikut. Konstanta sebesar 13,021 menunjukkan apabila variabel persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan pemahaman akuntansi bernilai konstan, maka variabel minat menggunakan software pembukaan berbasis mobile memiliki nilai 13,021 satuan. Koefisien regresi persepsi kebermanfaatan sebesar 0,251 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X1 sebesar 1 satuan, maka minat menggunakan software pembukaan berbasis mobile akan mengalami kenaikan sebesar 0,251 satuan. Selanjutnya, koefisien regresi persepsi kemudahan penggunaan X2 sebesar 0,201 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X2 sebesar 1 satuan, maka minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile akan mengalami kenaikan sebesar 0,201 satuan. Terakhir, koefisien regresi pemahaman akuntansi sebesar 0,468 menunjukkan bahwa setiap penambahan variabel X3 sebesar 1 satuan, maka minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile akan mengalami kenaikan sebesar 0,468 satuan. Uji parsial atau uji T berdasarkan hasil uji pada tabel dalam slide ini. Variabel persepsi kebermanfaatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0,251. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Maka hipotesis 1 dalam penelitian ini dapat diterima. Berdasarkan hasil uji T pada tabel di slide ini, variabel persepsi kemudahan penggunaan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,023 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0,201, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kemudahan penggunaan X2 berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile, maka hipotesis 2 dalam penelitian ini dapat diterima. Terakhir, berdasarkan hasil uji T pada tabel ini, variabel pemahaman akuntansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien regresi variabel ini sebesar 0,468. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel akuntansi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile, maka hipotesis 3 dalam penelitian ini diterima. Baik, selanjutnya uji determinasi. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini, maka diperoleh hasil AJUS R2 sebesar 0,226. Nilai ini menunjukkan bahwa minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile dipengaruhi oleh persepsi kebermanfaatan,
persepsi kemudahan penggunaan, dan pemahaman akuntansi hanya sebesar 22,6% dan sisanya sebesar 77,4% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hasil uji T menunjukkan variabel persepsi kebermanfaatan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,038 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,251 yang menunjukkan bahwa variabel persepsi kebermanfaatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Kemudian, hasil uji T menunjukkan variabel persepsi kemudahan penggunaan menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,023 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,201. Variabel kemudahan penggunaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Yang terakhir, hasil temuan penelitian ini di mana hasil uji T menunjukkan variabel pemahaman akuntansi menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,468. Artinya, pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, implikasi penelitian. Terdapat dua implikasi, yaitu yang pertama, implikasi teoritis. Hasil penelitian ini menghasilkan minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di mana faktor-faktor ini akan memengaruhi minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini juga sejalan dengan grand teori yang dijadikan dasar dalam penelitian ini, yaitu teori teknologi acceptance model. Selanjutnya, implikasi praktis. Penelitian ini menunjukkan minat responden pada pelaku UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng memiliki minat yang cenderung tinggi dilihat dari statistik deskriptif. Minat menggunakan software memiliki nilai rata-rata di atas standar deviasi dan mendekati nilai maksimum. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile pada UMKM di Kabupaten Buleleng dapat dipakai sebagai acuan oleh pelaku UMKM dalam keputusan beralih melakukan pembukuan secara elektronik. Baik, selanjutnya beranjak ke subbab yang terakhir, yaitu bab 5, penutup. Baik, dari pemaparan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, persepsi kebermanfaatan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Kemudian yang terakhir, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap minat menggunakan software pembukuan berbasis mobile. Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini, yang pertama, bagi pelaku UMKM di bidang kuliner di Kabupaten Buleleng yang masih belum sepenuhnya mampu merasakan manfaat dari adanya software pembukuan berbasis mobile pada bisnisnya, ada baiknya untuk mencoba dan melihat panduan dari software tersebut agar lebih terasa lagi manfaatnya. Begitu juga untuk pelaku UMKM yang belum menggunakan agar lebih berani mencoba dan mempelajarinya. Kemudian, bagi peneliti selanjutnya diharapkan nantinya untuk dapat menggunakan variabel yang lebih banyak dan juga lebih variatif dalam pemilihan variabel independen lainnya di luar variabel persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan pemahaman akuntansi. Contohnya variabel lain tersebut seperti computer attitude, kecemasan berkomputer, persepsi norma subjektif, persepsi sikap, dan masih banyak variabel lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan penjelasan materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.